Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan selamat pagi. Pertama mungkin saya perlu informasikan. Saya dapat link ini dari anak saya. Anak saya kebetulan kan keagama juga. Dan saya lihat ini sangat bagus ya di tengah-tengah pandemi COVID. Kita masih adalah yang peduli terhadap masyarakat kita yang memang membutuhkan gitu ya, tetangga maupun lingkungan kita yang membutuhkan. Jadi inisiasi yang dilakukan oleh Kagama ini sangat luar biasa dan saya terus terang mengapresiasi ya kegiatan ini. Kebetulan juga kan Kemenko PMK kan yang mengkoordinasikan semua kementerian dan lembaga yang khususnya di tengah-tengah pandemi COVID ini yang sangat melekat dengan Kemenko PMK, diantaranya adalah Kementerian Kesehatan, BNPB, Kementerian Sosial, Kemendikbud, Kementerian Agama, kemudian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian Kemenpora juga. Saya juga, mohon maaf, link ini juga saya bagikan ke kedeputian saya, mungkin dari Deputi Kemenko PMK banyak yang ngikutin, dan saya informasikan juga ke Eselon 1 di Kemenko PMK, termasuk Pak Menteri. Saya informasikan apa yang dilakukan oleh Kagama. Ini cantelan ini sangat menggugah semangat gotong royong. Ya mungkin kalau di lingkungan tempat tinggal saya ini mungkin bisa dikatakan bukan nggak ada nilai manfaat, tapi kurang mungkin ya. Mungkin kalau saya nyantol-nyantolkan di depan rumah, saya cantel-cantelkan di depan rumah, mungkin orang lain mungkin nggak ngambil tapi ikut nyantelin gitu. Nah, yang ngambil siapa gitu. Tapi kalau di lingkungan atau pemukiman yang memang padat penduduk, awalnya kan yang saya tahu, cantelan-cantelan ini kan awalnya yang saya tahu adalah untuk membatasi mereka atau saudara kita yang kena COVID. Dibatasi supaya tidak banyak pergerakan, maka disediakanlah katakan logistik kebutuhan sehari-hari untuk membantu supaya mereka tidak harus pergi ke pasar. Ini semangat gotong royong yang luar biasa. Saya terus terang aja sebagai mantan militer ya, saya sangat salut dengan Bapak Ibu yang sudah melakukan kegiatan ini ya. Kemudian memang ini perlu dikembangkan ya. Semangat solidaritas, kebersamaan, jiwa gotong royong, ini harus kita bangun kembali. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, ya, walaupun ini penyelenggaranya kan yang menginisiasi ini Kagama, tapi para pelaku cantelan ini kan tidak semuanya alumnus dari UGM, itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan acara ini semakin tersosialisasi dan meningkatkan rasa kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita di seluruh wilayah NKRI. Dan saya yakin juga ini kalau dilihat oleh negara tetangga kita, khususnya terdekat Malaysia, mungkin juga bisa ngikutin kegiatan ini. Karena Malaysia kan juga banyak perkampungan. Saya udah keluar masuk wilayah Malaysia ini, Kalimantan itu kan nggak beda jauh dengan kita juga, banyak kampung-kampung juga, mungkin bisa diikuti. Nah, untuk Indonesia sendiri, ini merupakan contoh yang luar biasa. Mudah-mudahan seluruh wilayah bisa mengikuti kegiatan ini. Jadi yang ya kita kan malu kan, tadi digambarkan tukang sayur saja sampai mendonasikan sebongkok sawi tadi kan, itu luar biasa. Apalagi bagi mereka saudara-saudara kita yang berpunya, masa nggak bisa membantu untuk mendonasikan gitu. Karena kita menolong sesama. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya tidak menyebut satu persatu, tapi terus terang saja kita sama-sama tahu bahwa COVID-19 ini sekarang bukan mereda, saya katakan. Kita lihat kasus per hari semakin meningkat. 7 wilayah di Jawa dan Bali sekarang sudah akan diberlakukan lagi istilahnya PPKM mikro. PPKM mikro ini akan ada pengawasan sampai tingkat RT RW. Ya, karena kan Presiden sudah menyampaikan bahwa PPKM yang dilaksanakan 2 minggu sebelumnya kan
dinilai tidak efektif ya. Sebetulnya ini berpulang lagi pada sikap perilaku kita sendiri, masyarakat kita ya. Sikap perilaku masyarakat kita. Dalam kesempatan ini juga tadi sudah disampaikan, kita tetap harus mempedomani protokol kesehatan. Taat terhadap 3M sekarang sudah 5M, ya kan? Di antaranya mengurangi bepergian, kemudian mengurangi juga berkerumun. Ya. Ini tambahan dari 3M sebelumnya. Jadi ini memang harus kita disiplin lah mempedomani dan melaksanakan ini. Kita himbau yang lainnya. Termasuk dalam kesempatan ini mungkin saya perlu mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian dalam penggunaan masker. Kita tahu bersama kalau masker medis itu, ya kalau kita menggunakan masker medis itu bisa digunakan selama 8 jam. Tapi kalau masker kain lapis 3 itu setiap 4 jam harus diganti. Kemudian Bapak Ibu, saya masih banyak melihat dan saya terus terang saya banyak ke daerah mengkampanyekan penggunaan masker. Termasuk ke Mamuju. Bulan November yang lalu saya ke Mamuju, ke Sulawesi Barat, ke Pantai Manakara. Masih indah, saya sempat foto-foto di sana dan saya berbagi masker di jalan-jalan saya. Ya, saya berbagi masker, mungkin Mas Hendra kalau sempat mendengar, ya, saya turun ke Mamuju ya. Saya bagikan masker ke masyarakat. Ya, nggak tahu juga saya menyampaikan tentang ancaman kebencanaan juga saya sampaikan bahwa ancaman kebencanaan kita ini sekarang sesuai dengan yang dilaporkan oleh Kepala Badan Meteorologi, Geofisika dan Klimatologi, Ibu Profesor Dwiko Rita, juga mantan Rektor UGM juga, beliau sekarang Kepala BMKG. Beliau sudah membuat surat resmi kepada Presiden itu pada akhir November ya. Surat resmi menyampaikan bahwa kita akan ada ancaman bencana itu diperkirakan adalah dari pengaruh iklim El Nino. Jadi bencananya lah hidrometeorologi sampai dengan awal Februari dan ternyata ini kan terbukti semuanya. Makanya saya ke Mamuju waktu itu juga menggelar apel kesiapsiagaan bencana. Ya, jangan sampai nanti Mas Hendra kan, wah ini gara-gara Pak Dudi datang ke sini. Ya, Pak. Tempoh hari kita dengan Pak Menko juga udah ke sana ya. Nah, melepas dan menggunakan masker, saya masih miris ya melihat yang melepas masker. Saat-saat tertentu kan mungkin mau makan atau mau apa kan melepas masker. Jadi melepas masker itu jangan masker diturunkan ke dagu dan leher. Kalau mau melepas masker itu ya dilepas saja. Jangan diturunkan ke dagu dan leher. Karena masker kita itu kan menutupi hidung dan mulut. Begitu diturunkan ke dagu dan leher, saat itu kan leher kita dengan dagu kita nggak tertutup, terbuka. Kita kan nggak tahu, ada nggak yang nempel di leher kita, ada nggak yang nempel di dagu kita. Masker kita turunkan aja ke leher dan dagu. Setelah itu saat kita akan menggunakan, dinaikkan lagi. Kita kan nggak tahu masker yang turun ke dagu dan leher ini kondisinya bersih atau tidak. Jadi kalau mau lepas masker, lepas saja. Dan saran saya juga, kalau bepergian sebaiknya kita membawa plastik bersih, plastik yang steril. Jadi saat kita memang harus membuka masker, mau minum misalnya, kalau kita nggak pakai sedotan di bawah masker, kan masker harus kita buka. Nah, sebaiknya masker itu jangan ditaruh begitu saja. Kita masukkan dalam plastik yang steril itu. Saat akan menggunakan, ya kita ambil lagi. Tapi lebih baik lagi kalau membawa masker cadangan. Setelah beberapa jam masker kita gunakan, kita lepas ya kita buang saja. Ya, tapi buangnya juga tadi diingatkan, jangan sembarang tempat dibuang. Akhirnya ada unggas berkalung masker, ada hewan laut terbelit masker, tali masker gitu. Jadi Bu Ardiati, terima kasih. Saya dikasih kesempatan bicara. Saya hanya mengundang Bapak Ibu sekalian yang mungkin tidak bisa melaksanakan kegiatan ini karena lingkungannya nggak memungkinkan, tapi akan mendonasikan mungkin ada tempatnya. Saya pun kalau Bu Ardiati nanti memberikan kemana saya harus ikut mendonasikan cantelan ini, nanti saya akan ikutlah andil di situ walaupun hanya gereh. Saya senang sekali tadi ucapan gereh gitu. Mungkin ada yang nggak tahu gereh ya, gereh itu kan ikan asin. Ya kalau ibu saya dari kampung, saya dari Kendal, Jawa Tengah. Di kampungnya lagi saya orang
Singorojo, desanya lagi, Desa Kertosari. Jadi kalau ibu saya dulu kalau ngasih tahu, lawe apa Bu? Lawe gereh gitu. Nah, gitu kan kalau makan itu. Gereh itu ikan asin. Walaupun donasinya gereh, ya yang penting kita ikut membantu sesama rekan kita yang memang atau saudara kita yang memang membutuhkan. Mungkin demikian Bu Adiati. Dan ini cantelan ini sebenarnya sangat bagus. Mungkin kegiatan-kegiatan yang akan datang mungkin bisa berkolaborasi dengan secara formal dengan pemerintahan, Bu. Mungkin bisa menginformasikan ke Kemenko PMK. Jadi bisa kita undang mungkin Pak Menko untuk apa ya, untuk ikut ngasih arahan misalnya gitu. Pak Muhajir ini kan sangat care dengan kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Karena sesuai dengan nomenklatur kementerian kita kan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu arahnya kepada kesejahteraan, pendidikan, sosial, kesehatan, dan kebudayaan, termasuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Termasuk agama ya, agama. Mungkin itu sedikit kata dari saya. Mudah-mudahan ada nilai manfaatnya untuk kita semua. Selamat melaksanakan webinar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam selamat pagi untuk kita semua. Selamat melaksanakan webinar. Terima kasih Pak Dodi.